Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan video berupa stand up meeting Scrum yang mana akan jawab pertanyaan di Kolabot. Yang pertama, berapa persen capaian serta bagaimana mengupayakan memahami materi pertemuan 1. Kemudian pelajaran apa yang didapat dari pertemuan 1 serta langkah yang menuntut memahami materi pertemuan 2. Dan apa ada kendala, sampaikan jika ada. Saya memiliki capaian pekan lalu yaitu 95%. Untuk materi yang pertemuan 1, saya mengupayakan memahami secara sungguh-sungguh melalui software materi yang sudah ada di Kolabot, menonton video mengenai Double UX Certificate. Selain itu juga mengeksplorasi hal-hal yang belum dijelaskan dalam software melalui internet dengan sumber terverifikasi, sehingga semakin berbanyak pengetahuan baru mengenai bahasan konsep dasar IMK, dan juga mengerjakan kuis dengan memuaskan sesuai yang diinstruksikan. Kemudian materi IMK yang dibahas dalam pertemuan 1 masih berhubungan dengan konsep dasar untuk membantu memahami IMK. Pertama, mengenal istilah Kaizen yang dalam bahasa Jepang bermakna perbaikan dan berkesinambungan. Untuk memperjelas dalam konteks IMK, perbaikan dan berkesinambungan yang dimaksud melibatkan seluruh pekerjaan penyusunan UI UX dari awal hingga akhir dengan memperhatikan prosedur standar yang sudah ditetapkan, dari yang mana detailnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam membuat dan desain aplikasi harus memiliki input, proses, dan output yang mudah digunakan. Kemudian, sebelum ke inti desainnya, perlu memperhatikan definisi dari IMK itu sendiri, yang mana merupakan komunikasi antara manusia dan sistem komputer, yang berkaitan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer untuk manusia. Hal ini bertujuan untuk memudahkan, bermanfaat, efektif, efisien, fungsionalitas, dan dapat digunakan oleh user. Kemudian yang ketiga, ada ruang lingkup IMK, yaitu membahas interaksi yang terjadi antara user dengan sistem komputer, ialah berupa data input, mengolah data serta menyimpan di memori, dan akhirnya akan diaplikasikan sebagai kebutuhan pengguna. Yang keempat, bentuk komunikasi dari IMK adalah berupa UI UX, input, proses, output, melalui keyboard, mouse, monitor, speaker, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip kerja sistem komputer, yaitu user melakukan input di UI, proses di CPU, kemudian keluar outputnya. Selanjutnya, yang keenam adalah latar belakang IMK, yaitu efisiennya penggunaan komponen komputer tertentu. Selanjutnya, tujuan dari UI adalah sebagai kemudahan, efektivitas, serta fleksibilitas. Selanjutnya, untuk sisi UI yaitu berbasis teks, grafis atau UI, web, dan aplikasi. Selanjutnya, pengembangan sistem UI harus berorientasi objek menggunakan bahasa seperti PHP, Java, Python, C++, dan lain-lain. Dan bahasa perubahan itu, hasil UI akan jadi lebih baik. Logika bahasa yang simpel dan sumber daya sedikit. Dan terakhir, dalam strategi penyusunan UI perlu memperhatikan struktur isi, kecepatan proses dan lain-lain. Kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memahami materi pada pertemuan ini? Karena pembelajaran sinkronus, tentu saya akan memahami isi dari software yang ada di Kolabot, jika tetap terarah mengenai pengetahuan yang akan disampaikan oleh dosen. Selain itu juga menonton video untuk memahami tentang interaksi pengguna dan komputer, cycle of interaction, punya chat. Samping itu juga mengerjakan kuis awal dan akhir untuk memperkuat pemahaman dan ingatan. Selanjutnya, sejauh ini saya belum menemukan kendala dalam mencapai pembelajaran IMK di pertemuan 1 maupun di pertemuan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava Mam. Oke, selanjutnya capaian pekan lalu yang saya dapatkan adalah 95%. Sudah saya lakukan untuk membuat yang sudah saya lakukan untuk membuat catatan agar bisa mencapai target minimal. Selanjutnya yang B, interaksi manusia dan komputer. Pelajaran yang saya sudah dapatkan adalah diantaranya konsep-konsep IMK, ruang lingkupnya, dan definisinya. Lalu yang kendala yang saya dapatkan tidak ada kendala. Selanjutnya dibacakan oleh guru saya.
Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk materi satu saya sudah mencapai 92%. Nah, untuk sekarang dan seterusnya saya akan membuat ringkasan terhadap beberapa materi yang sudah diberikan agar saya bisa memahaminya lebih lanjut. Untuk pertanyaan yang B, saya dapat memahami beberapa hal, yaitu definisi IMK, konsep-konsep IMK, terus latar belakang yang membelakangi IMK, ruang lingkup IMK, bentuk komunikasi dan prinsip dasar IMK, dan beberapa mata kuliah yang mendukung IMK itu sendiri. Untuk materi satu, saya tidak menemukan tidak menemukan kendala sih dalam materi tersebut yang saya pelajari. Baik, terima kasih atas pendapat dari kami. Terima kasih juga yang sudah menonton dan menyimak dari opini yang kami berikan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih.